semuanya, selamat datang kembali di channel Cyber Odds, di channel yang akan membahas seputaran mix parlay, handicap, over-under. Oke CSku, apa kabar kalian semua CSku? Kuharap kalian baik-baik semua CSku ya. Sehat kalian CSku? Sehat lah ya kan? Jangan sakit-sakit. Oke CS, di malam hari ini aku mau mereview build YouTubeku yang kemarin dulu CSku. Oke CS, kita lihat buildku yang kemarin CS. Oke CS, di sini di pertandingan AS Roma melawan Feyenoord CS. Di sini kita bermain di AS Roma CS dengan mengepur setengah. Dan di sini kita menang full CSku. Dan di pertandingan Sevilla melawan Manchester United, kita bermain dengan menahan Sevilla setengah bola CSku. Dan di sini kita menang CSku. Menang full ya kan? Karena skornya berakhir dengan skor 3-0 CS. Sevilla melawan Manchester United. Dan di AS Roma skornya berakhir dengan skor 4-1 CSku. Di sini kita bermain di AS Roma CS. Oke CS, kita lihat di pertandingan Sporting Lisbon melawan Juventus. Di sini kita bermain di Sporting Lisbon dengan mengepur seperempat CSku. Dan di sini skor berakhir dengan skor 1-1 CS. Di sini kita kalah separuh CS atau LH. Dan di pertandingan Union Saint-Gilloise CS melawan Bayer Leverkusen. Di sini kita bermain di Bayer Leverkusen dengan mengepur setengah bola CS. Dan skor akhirnya CS berakhir dengan skor 1-4 dimenangkan Bayer Leverkusen CS. Di sini kita menang full CSku. Oke CSku, kita lihat build yang satunya lagi CSku. Oke CS, di sini di build yang satunya lagi CS, di sini AS Roma melawan Feyenoord. Kita bermain di over CS, di over 2,5. Dan di sini kita menang CSku. Menang full ya kan? Karena skornya 4-1 CS. Di sini kita menang over. Dan di pertandingan Sevilla melawan Manchester United, di sini kita ambil under CSku. Dan skor akhirnya CS berakhir dengan skor 3-0. Di sini kita kalah separuh CS, LH CS ya. Dan di pertandingan Sporting Lisbon CS, di sini kita bermain di under 2 CS. Dan skor akhirnya CS berakhir dengan skor 1-1. Di sini kita seri CS, draw. Dan di pertandingan Union Saint-Gilloise melawan Bayer Leverkusen CS, di sini kita bermain di Bayer Leverkusen per seperempat CSku. Dan skor akhirnya CS berakhir dengan skor 1-4. Di sini kita menang lagi CS, menang full ya kan? Oke CS, walaupun kita menang dikit di sini CS, yang penting kita JP ya kan CSku. Kita masih cuan di sini CS. Oke CSku, di malam hari ini aku sudah mempersiapkan 4 pertandingan buat kalian semua CSku dari English Premier League CS. Oke CS, sebelum kita masuk ke pertandingan yang pertama CS, jangan lupa bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga CSku, nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya CS-CSku tidak ketinggalan video terbaru dari aku CS. Oke CS, tak perlu berlama-lama lagi ya kan? Tak perlu banyak cerita lagi CS. Langsung saja kita ke pertandingan yang pertama. Biar di pertandingan ini ya kan, di malam ini, di laga ini CSku, kita JP lagi CS. Kita bisa cuan lagi CSku. Oke CS, kita lihat di pertandingan antara Brentford melawan Aston Villa CS dari English Premier League CSku. Langsung saja kita ke data statistiknya CSku. Dari Brentford ada 3 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan dari Aston Villa ada 1 pemain yang tidak dapat bermain dan 4 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, di sini Brentford tidak pernah menang CS, hanya memperoleh 2 kali draw, 3 kali menelan kekalahan CSku. Sedangkan di 5 laga terakhir Aston Villa berhasil memenangkan 5 kali pertandingan CSku. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, di sini Brentford berhasil menang 2 kali CS, sedangkan Aston Villa hanya berhasil menang 1 kali. Dan di 5 laga terakhir saat Brentford bermain sebagai tim tuan rumah CS, di sini Brentford berhasil menang 2 kali, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga terakhir Aston Villa bermain sebagai tim tandang CS, di sini Aston Villa berhasil menang 3 kali CSku, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan kita lihat di peringkat klasemen sementara CSku, di sini Brentford berada di peringkat 9 dengan perolehan poin 43 poin CSku. Sedangkan Aston Villa berada di peringkat 6 dengan perolehan poin 50 poin CSku. Oke CS, kita lihat pasaran handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasaran handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar menyediakan leg-legan, seperempat, dan setengah. Dan di sini kita lihat CSku ada purbalik CSku, yaitu seperempat bola CS. Dan di over-undernya ada 2,5, 2 seperempat, 2 3/4, dan 2 CS. Di sini aku lebih memilih untuk bermain di Aston Villa CS dengan bermain di leg-legan CSku. Dan di over-undernya
Saranin buat kalian CS untuk bermain di under 2,5. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 0-0 ataupun 0-1 CS dimenangkan Aston Villa. Kenapa aku lebih memilih Aston Villa di sini CS? Dari segi klasemen CS, Aston Villa lebih unggul. Dan di 5 laga terakhir Aston Villa, performanya sangat bagus CS ku. Belum pernah kalah sama sekali di 5 laga terakhirnya CS ku. Oke CS, kita lihat di pertandingan selanjutnya antara Crystal Palace melawan Everton. Oke, kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CS ku. Dari Crystal Palace, ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Sedangkan dari Everton, ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, di sini, di 5 laga terakhir Crystal Palace berhasil menang 3 kali beruntun CS ku dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Everton hanya berhasil menang 1 kali, 2 kali draw dan 2 kali menelan kekalahan. Dan di 5 laga head to head dari kedua tim ini CS, di sini, Crystal Palace berhasil menang 2 kali CS. Sedangkan Everton juga berhasil menang 2 kali CS dan 1 berakhir draw. Kita lihat di 5 laga terakhir Crystal Palace saat bermain sebagai tim tuan rumah CS. Di sini Crystal Palace hanya berhasil menang 1 kali CS, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga terakhir Everton saat bermain sebagai tim tandang hanya memperoleh hasil draw 2 kali CS dan 3 kali menelan kekalahan. Dan kita lihat di peringkat klasemen sementara CS ku. Di peringkat klasemen sementara, di sini Crystal Palace berada di peringkat 12 dengan perolehan poin 36. Sedangkan Everton berada di peringkat 17 dengan perolehan poin 27 CS ku. Oke CS, kita lihat pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Crystal Palace CS ku dengan mengepur setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Dan di over-undernya ada 2 seperempat, 1/3/4 dan 2,5 CS ku. Oke CS, di sini aku lebih menyarankan kalian untuk bermain di Crystal Palace saja CS ku dengan mengepur seperempat bola. Dan di over-undernya aku lebih memilih untuk bermain di over 2/4 karena prediksi skor dari aku CS akan berakhir dengan skor 2-1 dimenangkan oleh Crystal Palace CS ku. Di sini aku lebih mengunggulkan Crystal Palace CS ku. Oke CS ku, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Leicester City melawan Wolves. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CS ku. Dari Leicester, ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 3 dipertanyakan. Sedangkan dari Wolves, ada 2 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, di sini Leicester City tidak pernah menang sama sekali CS ku. Hanya memperoleh hasil draw 1 kali dan 4 kali menelan kekalahan CS ku. Sedangkan Wolves berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan di 5 laga terakhir head to head dari kedua tim ini CS ku, di sini Leicester City berhasil menang 3 kali CS ku, sedangkan Wolves hanya berhasil menang 1 kali. Oke CS, kita lihat saat Leicester City bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Leicester City saat bermain sebagai tim tuan rumah CS, di sini Leicester City tidak pernah menang CS ku di 5 laga terakhirnya. Sedangkan Wolves saat bermain sebagai tim tandang berhasil menang 1 kali, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Oke CS, kita lihat di klasemen sementara CS ku. Di klasemen sementara Leicester City berada di peringkat 19 dengan perolehan poin 25 poin CS ku. Di sini Leicester City CS ku berada di zona degradasi, sedangkan Wolves berada di peringkat 13 dengan perolehan poin 34 poin CS ku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Leicester City CS dengan mengepur seperempat, leg-legan, setengah. Dan di sini kita lihat ada purbalik CS ku, yaitu seperempat bola CS ku. Dan di over-undernya Bandar menyediakan 2 seperempat, 2,5, 2 dan 2/3/4 CS ku. Oke CS ku, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Leicester City saja CS ku dengan bermain di leg-legan saja CS. Dan di over-undernya aku menyarankan kalian untuk bermain di under 2,5 CS ku karena di sini prediksi skor dari aku CS akan berakhir dengan skor 1-0 dimenangkan Leicester City CS. Kenapa di sini aku lebih memilih untuk bermain di Leicester City saja CS ku? Karena di sini CS, untuk keluar dari zona degradasi CS, Leicester City harus bermain dengan performa maksimalnya CS ku agar bisa keluar dari zona degradasi CS ku. Di sini aku yakin CS kalau Leicester City tidak akan kalah melawan Wolves CS ku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan yang terakhir antara Liverpool melawan Nottingham Forest CS ku. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini dulu CS ku. Dari Liverpool ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan dari Nottingham Forest ada 8 pemain yang tidak dapat bermain CS ku dan 2 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS ku, di sini di 5 laga terakhir Liverpool CS hanya berhasil menang 1 kali, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan.
Sedangkan Nottingham Forest CS di 5 laga terakhirnya hanya memperoleh hasil draw sekali CS dan 4 kali menelan kekalahan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di sini Liverpool berhasil menang 2 kali CS, sedangkan Nottingham berhasil menang 1 kali saja CS-ku. Oke CS, kita lihat saat Liverpool bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Liverpool saat bermain sebagai tim tuan rumah CS, di sini Liverpool berhasil menang 3 kali CS-ku, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan di 5 laga terakhir Nottingham Forest CS-ku saat bermain sebagai tim tandang, tidak pernah menang sama sekali CS-ku. Oke CS, kita lihat di peringkat klasemen sementara CS. Di peringkat klasemen sementara di sini Liverpool berada di peringkat 8 dengan perolehan poin 47, sedangkan Nottingham Forest berada di peringkat 18 dengan perolehan poin 27 CS-ku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar lebih mengunggulkan Liverpool CS-ku dengan mengepur 2/4, 1/3/4, dan 2,5. Dan di over-undernya ada 3/4, 3,5, 3, dan 2/3/4. Oke CS-ku, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Liverpool CS dengan mengepur 1/3/4 bola CS-ku. Dan di over-undernya, aku lebih menyarankan kalian untuk bermain di over 3 CS-ku. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 3-1 CS dimenangkan Liverpool CS-ku. Aku lebih mengunggulkan Liverpool di sini CS. Karena di sini CS, di klasemen sementara, Liverpool lebih unggul CS-ku. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini juga CS-ku, Liverpool berhasil menang 3 kali CS-ku. Dan saat Liverpool bermain sebagai tim tuan rumah CS-ku, di 5 laga terakhirnya, performanya sangat bagus CS-ku. Oke CS, cukup sekian prediksi dari aku CS. Semoga prediksi dari aku bisa menjadi referensi buat kalian semua CS-ku. Kalau prediksi aku cocok dengan prediksi kalian CS, kita gas sama-sama CS-ku. Biar JP kita semua ya kan CS-ku. Oke CS-ku, kalau kalian mau tahu informasi lebih jelas lagi seputaran bola CS, kalian bisa bergabung di grup WA aku CS-ku. Selain dari channel YouTube ini CS, aku juga membagikan prediksi-prediksi yang lain di grup WA aku CS. Oke CS, kalau kalian mau bergabung ya kan, nanti kuletakkan nomor WA aku di kolom komentar atau kolom deskripsi CS-ku. Oke CS-ku, sebelum kita beranjak dari videoku ini CS-ku, jangan lupa bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya CS-CS-ku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CS. Oke CS, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya CS. Salam cuan.